wabarakatuh. Selamat malam semua. Kali ini saya ingin menerangkan tentang implementasi ketiga pada berkendara sepeda motor di jalan raya. Pertama-tama perkenalkan saya Arnaldi Aditya dari kelas 4 LKB. Untuk latar belakang pengambilan masalah ini, yang pertama, jumlah pelanggaran di wilayah Polrestabes Kota Surabaya pada tahun 2010 hingga 2011 berjumlah 295.456 kasus, dan berdasarkan jenis kendaraannya yang paling dominan adalah kendaraan sepeda motor dengan jumlah kasus 162.178. Jadi mengingat angka yang tinggi tersebut, maka saya ingin mengangkat topik tentang bagaimana cara berkendara yang baik dengan penerapan K3 di jalan raya. Nah, untuk tujuan dan manfaat dari apa yang saya lakukan, yang pertama adalah dapat menjadi referensi bacaan mengenai K3 saat berkendara sepeda motor di jalan raya yang nantinya dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Untuk batasan masalah, saya hanya menjelaskan prinsip K3 untuk jenis sepeda bermotor di jalan raya saja. Jadi untuk seperti truk, mobil, dan yang lainnya saya tidak jelaskan di sini. Yang kedua, untuk menjelaskan prinsip K3 berkendara dengan kondisi jalan raya yang normal. Jadi itu batasan masalah yang kita anggap di sini. Untuk peraturan terkait, yang pertama ada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan di jalan, pasal 86, pasal 13, dan pasal 106 ayat 2. Selain peraturan perundang-undangan juga ada peraturan pemerintah. Yang pertama, PP Nomor 41 Tahun 93 tentang transportasi jalan raya. Yang kedua, PP Nomor 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor. Yang terakhir, PP Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi. Jadi itu beberapa peraturan yang dijadikan landasan untuk menerapkan peraturan dan ketertiban saat berkendara di jalan raya. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita secara khusus, kita masuk ke topik yang secara umum dulu ya. Yang pertama adalah penetapan untuk prinsip dasar K3. Ada 5 poin. Yang pertama adalah penetapan kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan K3. Yang ketiga, pelaksanaan perencanaan K3. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi kerja K3. Yang terakhir, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK K3. Itu adalah prinsip dasar K3 secara umum. Nah, di sini kita memperoleh data yang sumbernya dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk menunjukkan angka kecelakaan antara 2017 hingga 2018. Jika kita lihat di sini saya memang hanya mengambil data saja, mungkin kurang ya kalau bisa dilihat untuk referensinya, tapi di sini kita bisa lihat trennya. Ketika 2017 terjadi 1.365 kasus kecelakaan, dan ketika 2018 turun menjadi 1.191 kasus. Tidak cukup signifikan saya rasa untuk penurunan dari tingkat kecelakaan yang ada. Nah, kita masuk ke pembahasan. Setelah tadi kita tahu bahwa angka kecelakaan cukup tinggi ya, di atas 1.000 lebih, kita akan coba memberikan beberapa masukan tentang hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk tindakan preventif sehingga kita bisa tertib berkendara di jalan raya, khususnya untuk kendaraan sepeda motor. Yang pertama adalah untuk kelengkapan kendaraan kita sendiri. Yang pertama, kelengkapan kendaraan bermotor standar. Jadi standar motor itu harus lengkap semuanya, seperti ban, stang, bodi, dan yang lain-lain. Yang kedua, kaca spion wajib ada 2 untuk di kanan dan kiri.
ini sangat penting ya, karena mengingat spion itu untuk kita membantu pengendara untuk melihat ke belakang tanpa menoleh, yang sangat membantu ketika di jalan raya. Selain dari faktor kendaraan, kita harus melihat dari faktor administratif atau surat kelengkapan surat pada kendaraan itu. Pertama tentu saja STNK untuk menunjukkan nomor seri kendaraan, dan juga surat izin mengemudi yang menunjukkan bahwa pengemudi itu dianggap memiliki kapabilitas untuk bisa terjun ke jalan raya. Yang sangat penting adalah plat nomor yang harus ada di depan dan di belakang untuk menunjukkan seri kendaraan, dan juga untuk menunjukkan seperti ibaratnya identitas dari kendaraan yang kita pakai. Nah, ini yang menarik adalah kelengkapan pengendara. Yang pertama, agar pengendara bisa aman dan nyaman gitu. Pertama, harus dilengkapi helm. Helm ini untuk melindungi kepala pengendara jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sangat vital ya penggunaannya. Yang kedua, jaket. Jaket ini relatif sebenarnya. Semisal relatif, maksud saya di sini adalah relatif seberapa jauh kita pergi atau seperti apa keadaan lingkungan saat itu. Semisal kita berpergian jauh, langkah lebih baiknya kita menggunakan jaket yang berbahan tebal, jadi lebih bisa menahan angin dalam waktu yang lama. Jadi seperti itu. Atau mungkin ketika hujan kita menggunakan jaket parasit yang tahan air, atau mungkin jaket hujan ya, atau jas hujan istilahnya, seperti itu. Untuk poin ketiga ini sebenarnya opsional, mengingat celana ini kan general sebenarnya, namun menghindari seperti tersangkut seperti kain rok yang tersangkut di ban dan lain-lain, mungkin opsi celana ini bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Yang tidak kalah penting sepatu ya, untuk melindungi kaki kita saat berkendara. Dan yang terakhir ini sarung tangan, yang mungkin ini sering dilupakan oleh pengendara. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa saat kecelakaan yang bagian tubuh yang pertama kali menyerang aspal adalah tangan, jadi sangat penting untuk fungsinya. Nah, akhirnya kita sampai kesimpulan dan saran dapat kita simpulkan setelah analisa dan yang lain-lain. Pertama, sikap tidak tertib inilah yang meningkatkan risiko kecelakaan dengan berbagai prosedur yang terhimpun dalam berbagai peraturan, dan diharapkan dapat menekan tingkat kecelakaan. Dan untuk sarannya, pertama, kita harus melakukan tindakan preventif, karena sanksinya dirasa tidak cukup, entah itu bisa berupa sosialisasi, poster-poster atau yang lain-lain, setidaknya untuk menumbuhkan kesadaran pengendara. Nah, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.